Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi tentang forecasting. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Delia Suwono dengan NIM 242410102012. Dan rekan-rekan saya? Perkenalkan, nama saya Zian Alvina Ramadhani dengan NIM 242410102002. Perkenalkan, nama saya Lakuto Adalia dengan NIM 242410102008. Perkenalkan, nama saya Sinta Ulawardani dengan NIM 242410102074. Perkenalkan, nama saya Selo Dianendra Putri Masya Sidika dengan NIM 242410102020. Next, foto BT-nya. Nah, jadi karena ramalan ini kita harus menggunakan data realnya, jadi kita menggunakan data suhu yang diprediksi atau diramal oleh BMKG di jam yang sama. Itu tertera pada tanggal 16 April, 17 April. Next. 18 April, 19 April. Next. 20 sampai 21 April. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Adil tadi di bagian slide analisis data berkala. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada bagian tanggal dan suhu. Nah, di sini tuh menjelaskan atau mengelompokkan bagian-bagian dari data-data yang sudah dijelaskan oleh Adil tadi. Tepat di tanggal 16 April 2025, suhu yang tercatat adalah 25 derajat Celcius. Begitu pula pada tanggal 17 April, suhu yang tercatat adalah 24 derajat Celcius, dan begitu terus sampai tanggal 21 April yang tercatat suhunya adalah 24 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan langsung lanjut menuju ingin menjelaskan sedikit apa itu metode rata-rata semi. Jadi metode rata-rata semi ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan prediksi data dengan cara mengambil rata-rata dari dua data terakhir. Nah, maka dari itu kalau teman-teman melihat di tabel ini kan di tanggal 16 sama 17 Aprilnya itu nggak ada rata-rata semi sama errornya tuh nggak ada. Kenapa? Karena data pada rata-rata semi baru bisa dihitung jika ada dua data sebelumnya. Kan di tanggal 16 April itu tidak ada data lagi. Maksud saya tuh di tanggal 16 April tuh udah menjadi data pertama dan nggak ada data sebelum-sebelumnya. Maka dari itu rata-rata semi dan errornya tuh nggak bisa dihitung. Sedangkan pada tanggal 17 April 2025 data yang tercatat, data sebelumnya yang tercatat itu hanya pada tanggal 16 April. Kan yang harus memenuhi rata-rata semi itu harus dua data sebelumnya. Maka dari itu pada tanggal 17 April juga tidak bisa dihitung rata-rata semi dan errornya. Lalu setelah itu pada tanggal 18 April di sini kan sudah bisa dihitung rata-rata semi dan errornya. Sebelum masuk ke penghitungannya, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu error yang dimaksud di sini. Jadi error di sini tuh nggak sama seperti error yang biasanya di codingan ya teman-teman. Biasanya kan merah nggak bisa dirangkum. Nah, kalau di metode rata-rata semi kita itu di sini di errornya itu merupakan selisih nih antara nilai aktual dan nilai prediksinya. Jadi nanti kita cari selisihnya tuh di bagian errornya ini. Nah, ditulisnya kan di situ ada garis kayak yang berdiri tuh loh. Nah, itu disebut sebagai nilai mutlak. Jadi aktual dikurangi prediksi, di dalamnya adalah nilai mutlak. Oke, kita akan langsung masuk ke perhitungannya, yaitu pada tanggal 18 April. Nah, di situ kan ada 25 ditambah 24 dibagi 2. 25 ditambah 24 itu apa? Nah, tanggal 2 maksud saya di angka 25 itu adalah data sebelumnya, yaitu suhu pada tanggal 16 April adalah 25 ditambah suhu pada tanggal 17 April yaitu 24. Jadi 25 ditambah 24. Nah, terus kalau memang dari caranya di rata-rata semi itu memang dibagi 2. Jadi dua data sebelumnya tuh ditambah, setelah itu per 2 atau dibagi 2. Nah, dari hasil 25 ditambah 24 dibagi 2 hasilnya adalah 24,5. Setelah itu kita akan langsung masuk ke errornya. Seperti yang saya bilang tadi, error ada merupakan selisih ya. Cara menghitungnya adalah dari data aktual yang dihasilkan. Dari data aktual suhu pada tanggal 18 April ditemukan bahwasanya suhu yang tercatat itu 23. Setelah itu kita kurangi dengan hasil dari rata-rata semi yang
ketemu tadi. Jadi 23 dikurangi 24,5 dan hasil selisihnya ditemukan 1,5. Begitu untuk perhitungan pada tanggal 11, 20, dan 21 sama seperti yang saya jelaskan pada tanggal 18 April. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada perhitungan metrik yang mencakup data MET, MEE, dan MSE, lalu RMSE. Di sini saya akan menjelaskan tentang MET atau Mean Absolute Deviation, yaitu kita menjumlahkan error-error yang sudah ada di slide sebelumnya, yaitu 1,5 plus 0,5 plus 0,5 dan juga plus 0. Lalu kita bagikan 4, yaitu untuk mencari mean dari data tersebut. Lalu kita mendapatkan hasilnya 2,5 yang kita bagi 4 dan kita mendapatkan hasil 0,625. Lalu ada MEE atau Mean Absolute Error. Ini sama biasanya perhitungannya dengan MET, yaitu MEE ini sering digunakan sebagai nama alternatif dari MET, terutama dalam evaluasi model prediktif. Jadi MET dan MEE ini memiliki nilai dan arti yang sama. Selanjutnya, Nah, di sini ada MSE yaitu Mean Squared Error. Nah, di sini yaitu menghitung rata-rata kuadrat dari error. Nah, jadi di 2,25 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0 itu merupakan hasil dari error yang tabel error yang dijelaskan oleh teman saya yang 1,5 itu. Nah, itu dikuadratin jadi 2,25 terus selanjutnya sampai ditambah 0 itu. Nah, 4 itu dihasilkan dari tabel error tadi, kan ada 4 itu nilainya. Nah, jadi setelah itu di 2,75 itu dibagi 4 hasilnya yaitu 0,6875. Nah, RMSE ini root mean squared error ini didapat angkanya itu dari MSE. Nah, MSE ini dikuadratin jadi 0,6875 itu maksudnya saya akar dari 0,6875 itu sama dengan 0,829. Nah, jadi RMSE-nya itu 0,829. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya perhitungan metrik MAPE atau Mean Absolute Present Error. Nah, di sini udah ada rumusnya, yaitu 1/n sigma dari T sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, MAPE ini didapatkan dari error per jumlah nilai suhu aktualnya dikalikan 100. Nah, di sini kita harus mencari yang di dalam mutlak dulu dikalikan 100 dulu ya. Jadi dari 18 April, 19 April, 20 sampai dengan 21. Nah, di sini ini sama kayak rumus error tadi. Jadi 1,5 per 23 itu suhu aktual dari pas 18 April itu dikalikan 100 sama dengan 6,52. Terus di sini ada 0,5 per suhu aktualnya 24 dikalikan 100 2,08. Selanjutnya yang 20 April itu 0,5 errornya per suhu aktual 24 dikalikan 100 2,08. Dan 21 April itu errornya 0 dan suhu aktualnya itu 24 dikalikan 100 itu 0%. Nah, selanjutnya kita bagi dari 1/n tadi ya. Jadi itu dijumlahkan dulu yang nilai mutlak itu kan hasilnya jadi 10,68. Nah, terus N-nya itu yaitu jumlah data berapa harinya. Kenapa kok 4 bukannya 6? Karena itu tadi diambil dari nilai errornya. Nah, jadi 10,68 dibagi 4 itu ada 2,67. Nah, selesai. Nah, ini ada link referensi cuaca BMKG-nya.
Penjelasan MLPE tadi menandakan akhir penjelasan dari kita kelompok 4. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.